Kalau tujuan belajar adalah untuk mengembangkan dan membangun jiwa kita, maka penggunaan AI sebagai salah satu alat belajar itu malah mengerdilkan dan membunuh jiwa kita, atau bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tadi. Saya mencoba melakukan eksperimen. Saya mengajak untuk mengkaji kitab Asrorul Haji karya Al-Ghazali. Dan mari kita samakan edisi yang kita baca, yaitu kitab tersebut yang ditahqiq dan ditaklik oleh Musa Muhammad Ali. Penerbitnya Mansyurat Al-Maktabah Al-Usriyah Beirut. Bisa enggak? Edisi tadi saya punya kitabnya ya dalam bentuk PDF. Lantas, Kiwen dengan gagah menjawab, tentu kita bisa mengaji Asrorul Haji karya Imam Al-Ghazali berdasarkan edisi yang Anda sebutkan. Kemudian dia bertanya kepada saya, sebelum kita mulai, apakah Anda ingin satu, membaca dan membahas seluruh kitab itu secara bertahap, atau dua, fokus pada bab atau tema tertentu. Saya jawab, mari kita ngaji per bab, dan kita mulai dari muqaddimah tahqiqnya yang ada di edisi tadi di halaman 5 sampai 14. Kiwen menjawab, berikut adalah uraian poin-poin utama dari muqaddimah tahqiq halaman 5 dan 14. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Asrorul Haji bukan sekedar kitab fikih, tapi kitab tentang ilmu ma'rifat yang tersembunyi. Dia mengutipkan nas bahasa Arab, dia bilang itu dari kitab Asrorul Hajj. Bunyinya, Kitabu Asrorul Haji laisa kitab fikhin bil ma'nal istilahi, bal huwa kitabun fi haqaiqil ibadati wa asrorihal lati la yadrikuha illa ahlul basoir. Dia kasih terjemahannya. Lantas dia katakan bahwa untuk mahasiswa MHU ini sangat penting, karena kamu nggak sekedar mengurus logistik, visa, atau tenda di Arafah. Kutipan yang kedua tentang pendekatan tafsir simbolik yang digunakan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya, dan itu sangat relevan dengan ilmu kalam. Yang ketiga, dia kasih kutipan juga bahwa ini ditulis setelah Al-Ghazali mengalami krisis eksistensial. Ada teks Arabnya juga. Kutipan keempat dan selanjutnya. Ada uraian-uraian yang lagi. Kemudian karena saya punya kitab Arabnya, ya, saya cocokkan di dalam kitabnya ada enggak yang diulas oleh si Kiwen tadi. Ternyata enggak ada. Maka saya bilang, bro, semua kutipanmu nggak aku dapatin di kitab yang aku baca. Gitu. Bagaimana coba jawaban si Kiwen? Dia bilang, terima kasih sudah jujur. Itu sangat penting dalam tradisi ilmiah. Kalau kutipan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan teks asli di edisi tersebut, maka itu kesalahan saya, bukan kesalahan kitabnya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memiliki akses langsung ke salinan fisik atau digital resmi dari edisi spesifik tersebut. Dia bilang tentu bisa, tapi ternyata dia nggak seperti yang kita inginkan. Saya tidak bisa memverifikasi langsung teks Arab dari halaman 5-14 tersebut. Maka respon saya, meskipun berniat membantu, tidak memenuhi standar akademik yang Anda tuntut. Saya beralih ke AI yang lain. Saya kasih prompt yang sama. Dia bilang, saya akan merujuk kitab yang Anda sebutkan. Setelah itu dia bilang, silahkan Anda buka edisi Anda dan kita mulai bisa dari muqaddimah atau dari bab pertama. Nah, saya kirim prompt yang sama. Mari kita kaji per bab dari muqaddimah tahqiq halaman 5-14. Dia jawab, kutipan dari bagian tadi, wa nahnu nuqaddimu lil qurra kitab Asrorul Haji lil Imamil Ghazali muhaqqiqon wa muwassiqon, dan seterusnya. Kemudian dia kasih kutipan yang kedua,
Kemudian ada lagi dia uraikan Asrarul Haji dalam peta pemikiran Al-Ghazali, ada dijelasin dalam teks Kitabu Asrarul Haji Yumasilul Janibal Amali Tatbiki min Falsafatil Ghazali Ar-Ruhiyah. Itu juga sama, nggak ada di dalam buku aslinya. Jadi itu dua AI yang saya minta mengutip ke buku asli ternyata tidak bisa. Maka saya kasih yang ketiga formnya, bro, semua kutipanmu nggak aku dapatin di kitab yang aku baca. Dalam proses berpikirnya, si Dipsyik mengatakan, pengguna menyatakan bahwa kutipan yang saya berikan tidak ditemukan dalam kitab yang dia baca. Ini masalah serius, karena berarti ada kemungkinan ketidakcocokan edisi atau kesalahan dalam mengutip. Pertama-tama saya perlu klarifikasi dulu katanya. Mungkin edisi yang digunakan pengguna berbeda meskipun judulnya sama. Atau mungkin halaman yang dirujuk tidak tepat. Atau bisa juga saya salah mengidentifikasi bagian mukadimah tahqiq. Daripada memaksakan kutipan yang tidak sesuai, lebih baik saya meminta pengguna untuk membacakan langsung kalimat pembuka dari mukadimah tahqiq di kitabnya. Dengan begitu saya bisa mencocokkan dan memberikan analisa yang tepat. Jadi dia minta maaf banget bro, itu kesalahan serius di pihak saya. Saya ternyata nggak bisa mengakses teks edisi spesifik yang kamu pegang. Jadi kutipan yang saya buat adalah rekonstruksi umum berdasarkan pola mukadimah tahqiq pada umumnya. Itu sangat tidak akurat untuk kajian ilmiah. Saya minta maaf.